Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fariha Wilisiani, MBiotech PSD, sebagai salah satu dosen pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Saya merupakan salah satu peserta sertifikasi dosen pada tahun 2026 dan juga sebagai salah satu peserta, dan kesempatan ini akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan disampaikan yaitu mata kuliah kaitannya genetika dan pemuliaan tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Institut Yogyakarta pada semester 2 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah genetika dan pemuliaan tanaman merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa kami sebagai salah satu mata kuliah yang di dalamnya menjelaskan kaitannya bagaimana materi genetik yang dimiliki oleh tanaman menjadi suatu dasar pengkode sifat yang dimiliki oleh tanaman tersebut, di mana di kesempatan ataupun di dalam implementasi kedepannya itu sangat berkaitan dengan praktek pemuliaan tanaman pada konsep budidaya. Di dalam genetika sendiri akan ada beberapa rincian dari poin yang kemudian akan diberikan, diantaranya yaitu melingkupi genetik itu apa saja, konsep dan pengertiannya, bagaimana struktur dan jenis dari materi genetik yang dimiliki oleh tanaman, serta penjelasan mengenai materi genetik tersebut untuk dapat diekspresikan sebagai sifat fenotip yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Dari materi dari konsep genetik tersebut kemudian kita sambungkan ke dalam konsep pemuliaan tanaman, sehingga di dalam implementasi rekayasa genetik ataupun sifat varietas unggul yang merupakan dasar dari materi genetik yang dimiliki oleh suatu tanaman itu bisa menjadi sifat yang mengupgrade atau juga meningkatkan dari produktivitas tanaman tersebut atau juga berperan terhadap aspek lingkungan. Misalkan nanti kita ada beberapa contoh studi kasus mempelajari bagaimana implementasi dari materi genetik sebagai marka gen tanaman untuk bisa mengetahui ketahanan tanaman tersebut terhadap kondisi fisiologis tertentu di suatu lahan ataupun kebun. Pada mata kuliah tersebut akan ditempuh dengan 14 kali pertemuan secara luring di kelas, kemudian diikuti dengan 2 asesmen, yaitu 1 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di dalam penilaian mata kuliah ini pastinya kami mengkolaborasikan dengan beberapa aspek ataupun metode yang kemudian kita gunakan dalam mengevaluasi. Salah satunya yaitu dengan ujian. Kemudian bobot terbesar nanti kami ambil di dalam penilaian penugasan ataupun penyelesaian studi project membahas tentang materi ataupun case study terkini yang kemudian sangat relate dengan pengembangan baik di materi genetik maupun di pemuliaan tanaman. Sehingga penilaian dari keseluruhan tersebut akan menjadi nilai akhir pada asesmen di mata kuliah tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini siang-siang di jam 1, semoga semuanya sudah maksi, tapi bukan berarti kemudian sebagai mengantar tidur ya. Semoga menjadi semangat untuk perkuliahan di lanjutan perkuliahan sebelumnya. Di semester 2 ini kita masuk di salah satu mata kuliah genetika dan pemuliaan tanaman ya. Seperti yang kemarin dijelaskan bahwa mata kuliah ini mata kuliah wajib untuk mahasiswa di program studi agroteknologi dengan bobot 2 SKS. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh kaitannya
beberapa hal, tupoksi ataupun beberapa item, beberapa poin yang kemarin sudah disampaikan di kelas sebelumnya. Oke, dengan saya Ibu Fariha Wilisiani nanti kita akan banyak masuk di penelitian ataupun pengajaran pada kesempatan ini, masuk ke ranahnya lebih detail. Kalau kemarin baru bahas kaitannya apa itu genetika, apa itu muliaan tanaman dan bagaimana kaitannya. Nah, di siang ini kita akan lebih detail kaitannya untuk materi apa itu materi genetik atau bahan genetik. Seperti teman-teman tahu bahwa kita di dunia agroteknologi ya, atau pastinya di dalam pemuliaan atau lebih luas lagi dalam budidaya tanaman itu selalu mengkaitkan antara, dalam tanda kutip, kalau di semester 2 ini kita fokus pada bahan tanam yaitu bibit, itu tidak akan lepas dari materi genetik yang kemudian dimiliki oleh tanaman tersebut. Sehingga harapannya dengan materi ini adik-adik semuanya ini di sini nanti akan memahami dan juga bisa menjelaskan kaitannya dengan bagaimana strukturnya, bagaimana komponen dari masing-masing materi genetik tersebut, dan bagaimana nanti kaitannya dengan saat kita mempelajari lebih lanjut kaitannya pemuliaan tanaman. Oke, jadi bahan kajiannya nanti ada 3. Yang pertama itu dengan detail ataupun komposisi materi genetik, yaitu struktur DNA, RNA, dan kromosom. Yang kedua yaitu perbedaan struktur DNA dan RNA. Dan yang ketiga yaitu implikasi pada bidang pertanian. Kira-kira udah kebayang belum nih? Nanti kita mau detail mencermati ya kaitannya dengan struktur. Pastinya nanti kita akan bicara komponennya apa saja, terdiri dari beberapa bagian apa saja dalam struktur tersebut, sehingga nanti pastinya berpengaruh pada fungsi dan peranannya. Kemudian kalau dilihat secara lebih detail lagi saat kita mungkin waktu di kemarin semester 1 dapat mata kuliah biologi ya, belajar mengenai selular atau apa itu komponen sel pada tanaman. Nah, bagaimana kok bisa disebut bahwa materi genetik itu misalkan kemarin kita sampaikan sebagai penentu sifat atau pengkode dari sifat suatu individu yang kemudian membedakan dengan individu yang lain, atau juga sebagai suatu materi yang dia bisa diwariskan kepada generasi atau turunan selanjutnya. Kalau kemarin di pembahasan awal kita sudah bicara persilangan Pak Mendel dan sebagainya, itu baru kita bahas levelnya pada kromosom. Nah, di sini kita akan lebih detail nanti apa kemudian bahasan saat kita lihat secara makronya, skala selulernya, skala mikronya ataupun di skala nano. Nah, positioning dari materi genetik adalah pada pengkodean utama yang dimiliki oleh DNA, yang mana kode ini dimiliki oleh setiap seluler yang dimiliki oleh jaringan ataupun organ tanaman tersebut. Jadi mungkin ada bisa jawab nih, kira-kira nih DNA atau materi genetik kita itu ada di mana aja mungkin? Kalau di manusia mungkin? Randy mungkin? Di mana saja mungkin? Kalau manusia berarti materi genetiknya ada di mana aja? Di darah, oke. Ada lagi mungkin? Afi mungkin? Di pembuluh darah, oke. Di inti sel, oke. Yang lainnya lagi mungkin? Di setiap organ, di setiap jaringan, dan di setiap bagian sel tanaman tersebut. Sama konsepnya pada tanaman. Misalkan di sini kita bicara kaitannya dengan beberapa organ tanaman. Pastinya tanaman kan punya beberapa struktural ya ataupun anatomi yang menyusun morfologi dari tanaman tersebut. Baik diambil dari akarnya, batangnya, bunganya ataupun buahnya. Ini juga in case di sawit ya, sama seperti itu akan bisa melihat atau mendapatkan informasi kaitannya dengan bahan genetik, entah itu levelnya DNA ataupun RNA, gitu ya. Jadi kalau kita bicara materi genetik, maka skala makro itu ada pada seluruh bagian dari tanaman tersebut. Nah, apa itu sebenarnya yang kita sering kenal DNA, RNA gitu ya? Mungkin ada yang mau menjawab, bisa raise hand. Yang belakang mungkin?
Apa itu DNA dan RNA sih sebenarnya? Bisa dibaca ya, boleh dibaca. Kata kuncinya adalah keduanya itu ya materi genetik gitu ya. Tapi yang gimana kira-kira DNA dan RNA ini? Bisa jawab mungkin? Ya silahkan. Afi mungkin? Oh ya, mau nanya dulu, boleh. Apakah di struktur DNA yang terdapat pada tanaman ini ada kaitannya dengan fungsi spesifik, misalnya dengan penggunaan tanaman? Oke, mungkin ini pertanyaan yang lebih komprehensif ya, dan juga ada kaitannya secara nanti peranannya. Kita belum bicara struktur detailnya, tapi sebelum puyeng ini ya, mumet gitu dengan apa saja kaitannya, apa saja komponennya. Kira-kira nih, tadi pertanyaannya Afi bagus sekali. DNA RNA ini kalau kita udah tahu nanti strukturnya, kira-kira pengaruh nggak sih sama fungsinya gitu? Atau misalkan kita bicara pemulihan tanaman, itu kira-kira ada peranannya nggak gitu? Sebelum dari saya ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab dulu, silahkan. Ada dengan mencontohkan boleh, misalkan kita kenal varietas tahan Ganoderma misalkan. Atau varietas unggul dengan yield OR sekian misalkan. Kita kenal di sawit ya banyak. Mungkin ada yang mau menjelaskan iya atau tidak dulu mungkin? Apakah ada kaitannya? Ada jawab boleh? Mau jawab boleh? Masih ragu-ragu ini ya, mungkin karena belum detail secara keseluruhan kita bahas ekspresi gen ya. Tapi pada intinya ya, struktur ini karena dia spesifik ya, seperti kita manusia, seperti kita yang ada di kelas ini. Ada yang rambutnya agak ikal, ada yang lurus. Itu artinya apa? Bahwa materi genetik yang dimiliki oleh personal masing-masing individu itu memiliki peranan terhadap fungsi ataupun nanti disebut sebagai ekspresi gen itu. Nanti kita bicara tentang ekspresi gen di materi selanjutnya. Sehingga maksudnya bagaimana? Kalau kita kenal mengenai komponen DNA RNA-nya, mengenai struktur detailnya, katakanlah misalkan nanti di bagian DNA ini ada space untuk gen yang mengkode terhadap tahan kekeringan, drought stress misalkan. Kemudian diimplementasikan dalam rekayasa genetik ya, kita kenal dengan menyisipkan gen, dengan kemudian menduplikasi gen pada suatu tanaman yang lain, sehingga muncullah varietas yang bisa diklaim sebagai varietas yang tahan terhadap kekeringan. Itu contoh implementasi bagaimana struktur yang dimiliki oleh baik DNA RNA ini bisa sampai implemented terhadap bagaimana sifat ataupun jenis varietas yang dikembangkan. Itu. Kira-kira jelas ya arahnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau kita bicara mengenai DNA dan RNA pada tanaman, ini sangat kompleks nih. Kira-kira nih, kan kita juga dalam dunia budidaya tanaman gitu ya, kan juga ngurusin bakteri, ngurusin jamur misalkan, atau bahkan di patogen kemarin ya, mata kuliah lain bahas mengenai virus misalkan. Kira-kira punya nggak nih materi genetik? Oke, mungkin satu yang jawab silahkan. Kira-kira punya nggak ini materi genetik? Punya, ya. Kira-kira gimana kalau dia punya nih? Punyanya yang gimana nih? Kira-kira bagaimana? Sebelah kanan mungkin? Apakah punya atau tidak? Punya ya. Punya bagaimana sifatnya mungkin bisa disampaikan satu saja mungkin? Kira-kira? Secara mungkin kompleksitasnya nih, lebih kompleks yang tumbuhan tingkat tinggi, makhluk hidup tingkat tinggi, atau mikroorganisme? Lebih kompleks yang mana kira-kira? Lebih lengkap yang mana? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak mikroorganisme? Beneran nih, yakin? Ya, wah perlu dicek lagi nih. Kita di dalam mempelajari genetik ini itu ada namanya database. Orang-orang
Gen Z kayaknya suka ya kalau udah bicara AI, database itu ya. Jadi materi genetik ini teman-teman itu disimpan di namanya Bank Genetik Dunia dan itu freely bisa diakses ya. Misalkan kalian mau input atau pengen akses database Ganoderma yang menginfeksi daerah Sumatera misalkan, itu bisa diinput nih kalau kalian tahu nama spesies dari si Ganoderma tersebut. Dan nanti akan ada keterangan apa saja ya struktur gennya, misalkan DNA-nya ada berapa banyak misalkan, seperti itu. Nah, contohnya salah satunya yaitu dalam generally makhluk hidup di dalam kelompok mikroorganisme, karena dia sangat simpel ya, satu bakteri itu hanya satu, apa kemarin? Satu sel, betul sekali jawabannya, hanya dalam satu sel. Maka dia nggak punya namanya jaringan, nggak punya namanya organ ya, sehingga apa implementasinya, materi genetiknya jadi lebih sedikit, lebih simpel. Dia nggak butuh gen yang mengkode untuk pembentukan akar. Nggak perlu itu, karena hanya ada satu sel. Uniknya lagi, kalau kemarin di mata kuliah mikrobiologi ya, mata kuliah biologi dapat apa ini kemarin? Virus misalkan, materi genetiknya bagaimana? Hanya salah satu, yaitu berarti yaitu DNA saja atau RNA saja. Makanya kalau kita bicara mengenai klasifikasi virus itu ada virus DNA, ada virus RNA. Oke, kembali ke materinya. Jadi kalau kita bicara mengenai DNA RNA itu semuanya adalah materi genetik di mana dibutuhkan saat si tanaman tersebut pengen dapat ekspresi yang kemudian sesuai dengan kode genetik yang dimiliki. Kalau di materi nanti akan disampaikan juga terdapat beberapa modul ya, nanti bisa di-share. Ada beberapa deskripsi mengenai apa itu DNA dan RNA. Tapi pastinya dua-duanya ini punya persamaan dan juga punya perbedaan. Coba deh sebelum keterangan lebih detail atau lihat detail di gambar, kira-kira dua aja nih bedanya DNA RNA apa ya kira-kira? Selain nama ya, kalau nama jelas nih. DNA sama RNA itu udah beda nama. Mungkin perbedaan yang lainnya? Oke, silahkan disampaikan. Untuk DNA sendiri itu dia itu memiliki double helix. Oke. Dia itu juga mempunyai basa nitrogen dingin. Oke. Sedangkan kalau misalnya RNA itu dia single helix dan mempunyai basa nitrogen urasil. Urasil, oke, good point. Jadi dari strukturnya, gambarnya aja ya terlihat ya. Ini berpilin melingkar dua pita, yang satu hanya dengan satu pita. Struktur ini nggak cuma suka-suka gitu ya, itu ada maknanya. Kalau double helix maka dia lebih conserve, lebih nggak gampang lepas, nggak gampang berubah. Contohnya misalkan dalam implementasi atau dalam kajian mutasi. Kalau kalian ada kata mutasi yang terhighlight, kira-kira ingatnya apa ya? Alien atau apa? Mutasi. Mutasi itu apa sih kira-kira? Pemindahan, perubahan. Apa sih yang berubah itu sebenarnya? Bisa bentuk, apalagi? Mungkin ada yang alien bentuknya aneh ya. Atau ada lagi? Tempatnya, oke tempatnya gen misalkan bisa, apalagi? Hasil atau ekspresinya, betul sekali. Jadi yang namanya kalau kita bicara mutasi, itu yang berubah apanya toh? Ini, strukturnya ini. Misalkan tadinya double helix jadi single helix itu udah abnormal. Atau cuma beda misalnya di sini ya ada nanti lebih detail bisa dipelajari ada ATGC. Berubah kodenya saja, switch kodenya aja itu bisa mengaruhi dari hasil tadi ekspresi tadi yang kemudian muncul pada morfologinya. Maka kalau kita bilang mutasi misalkan mutasi pada tanaman yang kemudian menyebabkan stunting atau kerdil. Itu bisa jadi karena ada beberapa gen yang kemudian hilang atau misfunction, nggak berfungsi lagi. Contohnya seperti itu. Kemudian tadi poin yang kedua kaitannya dengan basa nitrogen. Oke, good point. Muncul satu item. Basa nitrogen itu adalah penyusun dari materi genetik baik di DNA maupun RNA. Cuma ada beda satu. Maka kodenya nanti adalah kalau DNA itu ATGC, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau satunya lagi
AUGC. Jadi bedanya di basa nitrogen urasil. Apa implementasi dari nanti beda satu basa nitrogen gitu ya? Kalau di sini nanti bisa dikaitkan dengan sebagai penyimpan utama dan sebagai pembawa pesan. Maksudnya apa? DNA ini karena sifatnya dia tadi double helix, conserve, maka dijaga agar tidak gampang berubah. Wallahu alam ya, kalau gampang berubah kira-kira gimana nih? Sangat mengerikan ya. Nanti beda dikit udah beda lagi. Nanti anaknya beda dengan parentalnya misalkan. Itu kan sangat tidak diinginkan. Maka gen ini menjaga conserve, menjaga kestabilan dari materi genetik yang ada. Kemudian kalau RNA itu sebagai pembawa pesan, maksudnya bagaimana? DNA yang baru berupa kode-kode itu nggak bisa dibaca oleh sel kita sebagai oh ini punya tahan ganom misalkan tadi ya. Oh ini punya tahan kekeringan misalkan. Itu kalau berupa kodenya DNA itu belum bisa kebaca. Maka harus dalam tanda kutip diterjemahkan menjadi RNA tersebut yang kemudian nanti ekspresi berikutnya akan menjadi protein. Oke, ini strukturnya saja. Jadi kalau dilihat kemarin di mata pembelajaran untuk di persilangan Mendel ya, kita bicara kromosom, maka ada di genetik tanaman kromosom. Kemudian kita akan mempelajari tadi bagaimana kaitannya saat ada DNA ataupun RNA itu bisa sebagai penentu gitu ya, atau penciri dari sifat fisiologis yang dimiliki. Mungkin ada pertanyaan dulu, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, disilahkan. Boleh? Belum? Oke, coba kuis aja ya. Yang setuju angkat tangan ya. Kalau dari penjelasan tadi, kira-kira nih menurut kalian, saat materi genetiknya itu punya sifat yang khas, apakah itu bisa sebagai suatu kode atau suatu bahan yang dapat dimanfaatkan dalam pemuliaan? Setuju atau enggak setuju? Coba raise hand yang setuju. Kalau punya kode spesifik nih yang udah kita ketahui, itu bisa kita manfaatkan sebagai suatu strategi gitu ya, atau metode pemuliaan tanaman tersebut. Setuju atau enggak setuju? Setuju. Ada enggak yang enggak setuju coba? Bisa enggak? Ternyata enggak untuk pemuliaan loh. Ternyata dalam tanda kutip bahaya gitu misalkan. Kira-kira gimana? Oh, setuju? Oh, setuju aja. Yang enggak setuju coba? Gimana, Fe? Setuju? Oke. Kalau kita bicara tadi mengenai apa ya, kode genetik, itu kan sebenarnya kayak pisau ya. Bisa kemudian implementasi untuk mengkode gen yang bagus-bagus dalam tanda kutip. Bagus ini dalam konteks berarti dia dalam budidaya bermanfaat kan gitu. Tapi sebaliknya, kalau kemudian gen itu ternyata mengkode dari suatu sifat yang rentan terhadap patogen misalkan, maka itu juga bisa berimplementasi terhadap misalkan pemuliaan. Oh ini nggak tahan patogen nih, berarti harus diganti dengan gen yang lebih tahan. Seperti itu. Jadi tetap ada kaitannya dengan bagaimana dogma sentral ya kita sebutnya, saat suatu materi genetik tersebut itu bisa mencirikan atau mengekspresikan dari fenotip yang kemudian dimiliki. Ini contoh di beberapa kasus ya di tanaman. Misalkan kemarin ada mata kuliah fisiologi, kita bicara mengenai bagaimana respon gitu ya saat ada kekeringan misalkan, atau ada stabilitas tertentu yang mengganggu terhadap pertumbuhan tanaman, itu ternyata bisa mempengaruhi sampai level ekspresi gen tersebut. Atau misalkan di sini di dalam kalau kita bicara pembungaan itu kan sangat spesifik ya, terutama kalau di sawit misalkan. Ada fotoperiodisme. Jadi bagaimana gen itu dipengaruhi dengan faktor cahaya yang diserap ataupun yang diterima oleh tanaman tersebut sehingga bisa mengubah atau juga modifikasi dari model genetik yang ada. Contoh-contoh aplikasi nanti teman-teman bisa akses ya, ada beberapa jurnal baik internasional ataupun juga di Indonesia yang sudah melihat, misalkan ini ada yang mau melihat bagaimana keragaman dari genetik structure ya, bagaimana struktur gennya yang
kemudian diimplementasikan pada kelapa sawit asli Afrika. Apakah dia berbeda secara genetik dengan kemudian diversity yang sudah kemudian kelapa sawit kan banyak sekarang diimplementasikan di banyak negara. Kemudian kalau yang berikutnya dia mau mengembangkan suatu namanya marka gen. Kira-kira nih kalau polisi ya bikin marka itu apa tuh? Ini dimarkain ya, nggak boleh lewat gitu. Apa tuh namanya marka? Tanda, penanda, sign. Maka sama dengan di sini, marka gen ya berarti kalau terdeteksi berarti dia punya gen tertentu yang mungkin punya sifat khas atau punya manfaat untuk di dalam konsepnya nanti memuliakan tanaman tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya ini masih di ranahnya beberapa contoh. Ternyata nggak cuma anak-anak di agronom aja ya atau budidaya aja. Teman-teman yang kemudian belajar di ranahnya downstream, kaitannya misalkan mau uji kualitas minyak dan sebagainya, itu ternyata sampai screening bagaimana kaitannya dengan genetik yang dimiliki oleh si tanaman tersebut, akhirnya ngefek kepada produktivitas minyak atau kualitas minyak yang dimiliki. Jadi orang-orang yang belajar di TP, di THP itu juga akan mengenali dari materi genetik tersebut sebagai salah satu reasoning itu ya, sebagai salah satu daya arasan gitu atau latar belakang yang kemudian menyebabkan kekhasan dari minyak yang dihasilkan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini, dari pembelajaran ini yaitu bahwa ternyata DNA yang kita miliki ya, termasuk tumbuhan ya atau hidup tingkat tinggi itu punya kemampuan mereplikasi. Makanya tadi dibilang conserve, kita nggak akan gampang berubah dalam tanda kutip. Dan kita memiliki informasi genetik ini yang identik di dalam pembelahan sel yang terjadi. Penjelasannya kemarin sudah dijelaskan mengenai metodenya atau tahapannya. Kemudian dalam RNA ini nanti ada beberapa macam jenis dan ternyata implementasi di tanaman ini ada molekul RNA tertentu yang kemudian bisa mensifati kekhasan dari tanaman tersebut. Misalkan ada sebut kita nanti gen silencing untuk melindungi dari genom ataupun serangan patogen dari virus ataupun bakteri yang ada. Nanti teman-teman bisa membuat contoh misalkan ya seperti ini, poster bagaimana kaitannya antara gen sampai ranahnya di pemuliaan tanaman. Mungkin referensinya nanti bisa dilihat secara detail ya, ada beberapa jurnal dan buku terkait, nanti bisa dipelajari lebih lanjut sehingga materi ini hanya sebagai pemantik. Nanti detailnya seperti apa, penjelasan DNA RNA strukturnya itu bisa dilihat pada referensi yang disajikan. Mungkin itu untuk evaluasi terakhir, biar tadi kita sudah banyak kuis di kelas ya, agar lebih bisa menangkap materi lagi. Nanti kami sampaikan lewat Google Form ya, untuk evaluasi ada beberapa tugas kelompok bisa dibuat dengan poster yang kemudian dipresentasikan untuk bisa melihat secara detail. Kira-kira nanti strukturnya bagaimana, implementasi dengan fungsinya seperti apa. Nanti bisa dibagi dengan 5 kelompok, sudah di plotting di Google Form yang kemudian kita akan bagikan dan minggu depan akan kita evaluasi bersama. Seperti itu mungkin ada pertanyaan terakhir untuk kelas ini, di sesi ini. Cukup ya, nanti ada diskusi lebih atau yang belum jelas bisa disampaikan di luar kelas. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Jadi materi yang agak berat di siang hari, tapi harapannya dengan beberapa contoh tadi bisa menggambarkan bagaimana implementasi dari case-case tadi ataupun materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian untuk mata kuliah yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.